Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada kalian semua. Bagi yang jodohnya belum kelihatan, semoga Allah segera mendekatkan jodoh kalian yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan, dan kelapangan rizki kepada kita semua. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke bos-bosku, rekomendasi buku kali ini masih mengenai Jalaluddin Rumi. Jadi stok buku saya, ya, buku koleksi saya, buku yang saya miliki tentang Jalaluddin Rumi masih ada bos. Jangan khawatir, dan semuanya sangat recommended. Kali ini bukunya adalah yang berjudul Senandung Cinta Jalaluddin Rumi, Syair-syair cinta sejati sang sufi dari Persia. Ini bos, bukunya bos. Kelihatan bos ya, fisiknya bos. Warnanya mencolok bos, baju saya juga mencolok. Disusun oleh Nurholis Anwar, diterbitkan oleh Araska Kota Yogyakarta tahun 2015, bulan Maret, cetakan pertama, dengan nomor ISBN 978-602-300-110-1. Ukuran bukunya adalah 13 kali 19 cm dengan jumlah halaman 224 halaman. Bukunya nggak terlalu besar bos, juga tidak terlalu tebal. Bagi kalian yang mengagumi Jalaluddin Rumi, buku ini sangat recommended. Dan juga buku-buku yang sebelumnya telah saya rekomendasikan bos. Seperti biasa, saya akan membacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Tertulis sebagai berikut: membaca syair-syair Jalaluddin Rumi bagai samudra cinta tak bertepi. Cinta menjadi inspirasi terbesar Rumi dalam mengarungi kehidupan dunia dan menjemput keabadian akhirat. Karena cinta adalah asas penciptaan alam semesta dan kehidupan. Cinta adalah keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, untuk menjelmakan diri. Rumi menyadari bahwa dalam diri manusia terdapat suatu tenaga tersembunyi yang jika dijelmakan sungguh-sungguh dengan cara yang tepat akan membawa manusia meraih kebahagiaan dan pengetahuan luas. Tenaga tersembunyi itu adalah cinta ilahi dalam kurung isyq. Dalam karya-karya Rumi, pesan cintanya yang universal menjadi bukti bahwa semua orang bisa hidup berdampingan secara damai. Karena alasan itulah mengapa penyusunan buku ini menjadi sangat penting, yaitu untuk melacak syair-syair cinta Jalaluddin Rumi yang sudah sangat susah sekali ditemukan. Bahkan buku ini bisa dikatakan sebagai kitab cinta. Itu tadi yang tertulis di belakang cover buku ini bos. Jadi buku ini itu tadi diterbitkan tahun 2015 bos ya. Sekarang 2023, sudah 8 tahun buku ini bos. Tapi masih layak untuk dibaca. Ada tulisan menarik bos ya di belakang cover buku ini tadi, bahwa cinta adalah asas penciptaan alam semesta dan kehidupan. Jadi menurut
buku ini, yang tertulis di belakang cover buku ini tadi ada tertulis bahwa cinta adalah asas penciptaan alam semesta dan kehidupan. Jadi semua yang tercipta di alam semesta ini berdasarkan karena cinta. Dan mungkin kita akan bertanya, bukan kita sih, tepatnya ibu saya pernah bertanya, jika Tuhan itu menyayangi makhluknya, kenapa menciptakan dosa, menciptakan neraka, dan kenapa Tuhan itu harus menyiksa manusia? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut itu ada jawabannya di buku-buku yang saya miliki, tapi insya Allah nanti akan kita bahas. Insya Allah, bos. Lalu di sini tadi tertulis bahwa cinta adalah keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, untuk menjelmakan diri, yaitu dengan cara yang tepat akan membawa manusia meraih kebahagiaan dan pengetahuan luas. Jika kita pernah nonton film serial ya, Man Kiking atau Sun Gokong, perjalanan ke barat, Cupat Kai selalu bersyair, sejak dahulu begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Karena cinta tidak dijelmakan dengan cara yang tepat, maka yang akan dirasakan oleh manusia bukanlah kebahagiaan, melainkan menjadi derita. Bukan malah menjadikan kebahagiaan, dan bukan untuk meraih ilmu pengetahuan yang luas. Itu, bos. Itu komentar saya yang tidak berguna, bos. Oke, sekarang supaya kalian itu merasa penasaran untuk memiliki buku ini, maka saya akan membacakan beberapa kutipan ya. Di sini saya memilih 5 kutipan menarik ya. 5 kutipan menarik. Tentu hanya sedikit-sedikit, bos. Namanya juga kutipan. Dan kutipan-kutipan ini insya Allah akan membuat kalian penasaran untuk membaca buku ini, untuk mendapatkan buku ini, bos. Karena tujuan saya lagi-lagi, tujuan saya membuat video ini supaya kalian itu mau membaca, supaya kalian mau mendapatkan buku ini. Tentu jika sudah mendapatkan buku ini kan harus dibaca, bos. Masa ya beli nggak dibaca, kan ya lucu, bos. Kutipan pertama yang saya pilih ya, dalam kegagalan demi kegagalan mencapai keberhasilan, para pecinta dibuat sadar akan kehadiran Rob mereka. Saya ulangi lagi. Dengan kegagalan demi kegagalan mencapai keberhasilan, para pecinta dibuat sadar akan kehadiran Rob mereka. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan demi kegagalan ya, di dalam melakukan suatu usaha. Ketika kita terpuruk, kita jatuh, maka kita akan menyadari adanya Tuhan. Kita akan bersimpuh di hadapan Tuhan. Nah, penjelasan kutipan ini seperti apa? Tentu ada di dalam buku ini, bos. Jadi penjelasannya ada di dalam buku ini. Ada kalimat kelanjutannya yang menjelaskan, atau apa ya istilahnya ya, rincian dari kalimat ini ada di dalam buku ini. Itu, bos. Jadi jika kita merasa kok hidup ini selalu gagal dan selalu gagal, maka kalian sudah saatnya untuk membaca buku ini, bos. Kutipan kedua yang saya pilih. Nah, kutipan kedua tertulis, agama cinta berbeda dari ke-72 sekte. Ya, saya ulangi lagi. Agama cinta berbeda dari ke-72 sekte. Ini tertulis di dalam buku ini. Kelanjutannya gimana, Cak? Maksudnya bagaimana, Cak? Ya, kalian harus baca sendiri, bos, dalam buku ini. Kalian harus dapatkan buku ini. Kalian harus beli buku ini, bos. Supaya kalian mengetahui maksud kutipan yang saya bacakan tadi.
memang sengaja untuk membuat kalian penasaran, bos. Jangan marah. Tujuan saya membuat video rekomendasi ini ya supaya kalian penasaran, supaya kalian mau baca. Itu, bos. Kutipan ketiga ada tertulis, mereka bertanya, apakah itu yang disebut cinta? Jawablah, menanggalkan kehendak bebas. Jadi di dalam buku ini ada sebuah dialog, lalu ada pertanyaan, ada orang yang bertanya, apakah yang disebut dengan cinta? Lalu di dalam buku ini tertulis, jawablah, menanggalkan kehendak bebas. Tentu masih ada kelanjutan kalimatnya, masih ada kelanjutan lagi, ada kelanjutan dialognya. Tidak saya bacakan, bos, supaya kalian baca sendiri di dalam buku ini, supaya kalian mau mendapatkan buku ini, bos. Jika selama ini kita selalu penasaran apa sih itu cinta, seperti Patkai, apakah itu cinta? Dijawab di dalam buku ini. Cinta adalah menanggalkan kehendak bebas. Maksudnya bagaimana? Ya kalian harus baca sendiri buku ini, bos, untuk mengetahui maksudnya, untuk mengetahui lebih jelasnya. Kutipan keempat yang saya pilih, ya. Kutipan keempat ada tertulis sebagai berikut. Dengarkan arti hadis ini. Orang yang bermata pencaharian adalah kekasih Tuhan. Walaupun percaya pada kehendak Tuhan, janganlah lupa untuk berikhtiar. Ya. Ada tertulis, dengarkan arti hadis ini. Hadisnya gimana, Cak? Ya ini, orang yang bermata pencaharian adalah kekasih Tuhan. Walaupun percaya pada kehendak Tuhan, janganlah lupa untuk berikhtiar. Penjelasannya bagaimana? Kalimat utuhnya bagaimana? Tentu ada di dalam buku ini, bos. Kalian harus baca sendiri di dalam buku ini, bos. Membaca kutipan ini tuh saya jadi teringat dengan video Gus Bahak, di mana ada salah satu jamaah yang bertanya, "Loh Gus, jika memang Tuhan itu telah mentakdirkan seluruh makhluknya, ngapain kita harus berusaha?" Nah, jawaban Gus Bahak gimana? Coba kalian cari di YouTube. Tetapi di dalam buku ini ada sebuah hadis yang berbunyi bahwa orang yang bermata pencaharian adalah kekasih Tuhan. Salah satu cara untuk menjadi kekasih Tuhan adalah dengan cara bekerja, bos. Dikatakan di sini adalah orang yang bermata pencaharian, orang yang bekerja. Lalu dikatakan lagi bahwa walaupun percaya pada kehendak Tuhan, janganlah lupa untuk berikhtiar. Masih takdir itu sudah tertulis, ya. Kita tetap harus berikhtiar. Saya telah membaca beberapa buku yang mengenai takdir, mulai dari karya Bapak Agus Mustafa sampai karya ulama-ulama terdahulu sampai kitab hadis. Saya mengambil kesimpulan, saya pribadi yang awam dan fakir ilmu ini, jika Pak Agus Mustafa menganggap bahwa ada buku yang berjudul Merubah Takdir, kalau nggak salah, saya lupa bukunya ada di atas. Kalau menurut saya pribadi, kita tidak bisa merubah takdir, tetapi kita bisa memilih takdir, bos. Jadi Tuhan telah mentakdirkan kehidupan kita di dalam, ya dijelaskan dalam Al-Quran atau kitab atau di kajian-kajian Islam, bahwa sudah ada kitab takdir kita. Nah, kita itu tidak bisa merubah catatan takdir, kita tidak bisa, kecuali yang menulis takdir itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita bisa memilih takdir yang ada di dalam kitab catatan ini. Bukan merubah takdir, tetapi memilih takdir. Misal hari ini kita itu takdir kita banyak. Bangun tidur kita sudah banyak takdir. Nah, kita mau milih bangun tidur apa takdir kita mau ngopi dulu,
Apakah kita memilih mau makan dulu? Apakah kita memilih langsung bekerja tanpa sarapan? Atau kita bangun tidur milih mandi dulu, nyantai dulu, rokokan dulu, sambil minum kopi, sambil baca buku sebentar? Itu semua pilihan takdir dan sudah ada takdirnya. Sudah ada catatan takdirnya. Tetapi kita tidak bisa merubah catatan takdir ini yang ada di dalam kitab takdir. Yang bisa merubah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bagaimana caranya Allah itu merubah takdir? Ya kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepadanya. Kita harus berdoa agar Allah mau menghapus takdir-takdir yang buruk bagi kita. Tapi semua tentu hak prerogatif Allah. Dan yang mengetahui baik dan buruk hanyalah Allah. Bagi kita mungkin itu baik, tapi bagi Allah itu buruk. Bagi kita mungkin itu buruk, tapi bagi Allah itu baik. Karena Allah mengetahui segala sesuatu. Oke bos? Jadi kalian-kalian, orang-orang yang bekerja, bersyukurlah. Karena di dalam Al-Quran, kalau saya tidak salah ingat, ada sebuah ayat yang berbunyi, wahai keluarga Daud, bekerjalah kalian untuk bersyukur. Karena menurut hadis yang ada di dalam buku ini, bahwa orang yang bermata pencaharian atau orang yang bekerja adalah kekasih Allah. Kok bisa? Ya kalian harus baca sendiri penjelasannya di dalam buku ini bos. Jadi berbahagialah kalian yang memiliki pekerjaan, berbahagialah kalian yang memiliki mata pencaharian, karena kalian semua adalah para kekasih Tuhan. Karena jalan untuk menjadi kekasihnya itu banyak sekali. Bahkan kalau saya tidak salah ingat, mohon maaf para ulama, para kiai, para ustadz, kalau saya tidak salah ingat ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa orang-orang yang bekerja, mereka adalah seperti orang-orang yang berjihad fisabilillah. Itu bos. Oke. Kutipan terakhir yang nomor 5 yang saya pilih, ada tertulis, jika orang yang tinggi pencapaian rohaninya harus membunuh, hal itu diperbolehkan. Titik. Ada kelanjutan kalimatnya, saya potong. Ya. Jika orang yang tinggi pencapaian rohaninya harus membunuh, hal ini diperbolehkan. Titik. Ada kalimat kelanjutannya, saya potong sampai di situ. Cak, kalimat kelanjutannya gimana ini? Saya perlu tahu. Kalau kalian perlu tahu, kalau kalian ingin tahu, kalian harus dapatkan buku ini, bos. Maksudnya bagaimana ini? Kok orang yang tinggi pencapaian rohaninya, orang yang rohaninya sudah tinggi, dan jika dia harus membunuh, maka hal itu diperbolehkan. Misal ya, nggak tahu. Bukan ini, saya hanya misal saja. Kisah Nabi Khidir. Kita sudah tidak asing lagi dengan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Di mana di dalam kisah tersebut yang diabadikan di dalam Al-Quran, jika mohon maaf kalau saya salah, Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Bukankah semua agama melarang kita untuk membunuh? Kalau di dalam Islam, membunuh tanpa alasannya hak itu tidak boleh. Contoh, perang. Nah, perang kalau nggak bunuh, piye bos? Ya kita yang dibunuh. Jadi kalian-kalian yang merasa spiritual tuh, kalau pokoknya kita nggak boleh bunuh, lelek perang. Perang itu hanya dua kemungkinannya bos, membunuh atau dibunuh. Nah tadi di sini dikatakan jika orang yang tinggi pencapaian rohaninya harus membunuh, hal ini diperbolehkan. Ya mungkin contohnya adalah Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil itu bukan karena kemauannya sendiri, tapi karena memang diperintahkan oleh Allah supaya menjadi pelajaran bagi Nabi Musa, dan itu ada alasannya bos. Ya, jadi ini adalah buku yang sangat baik dan pembahasannya itu masih banyak yang dan semuanya menarik. Isi buku ini semuanya menarik menurut saya. Dan kalian harus mendapatkan buku ini bos. Kalian harus membeli buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian.
Kalau nggak ada, karena ini kan buku tahun 2015, dan kalau saya tidak salah ingat, laki-laki di Toga Mas Margorejo itu ada, bos. Bukan saya itu apa istilahnya ya, mempromokan Toga Mas Margorejo Surabaya, bukan. Karena 2 minggu yang lalu saya dari sana, dan banyak di rak itu semua buku tentang Jalaluddin Rumi. Ya mungkin kalian bisa cari di toko buku Gramedia atau di toko buku mana lah yang terdekat rumah kalian. Kalau nggak ada, coba kalian cari di online shop. Judulnya tadi sudah saya sebutkan, yaitu Senandung Cinta Jalaluddin Rumi, Syair-syair cinta sejati sang sufi dari Persia. Nanti di kolom deskripsi selalu saya tuliskan judul buku dan penulisnya. Oke, itu tadi buku yang saya rekomendasikan hari ini. Semoga manfaat. Mohon maaf kepada penerbit dan penyusun jika saya mengutipnya tidak izin dulu. Tujuan saya mengutip itu tadi adalah supaya kawan-kawan yang menonton video ini tuh mau membaca dan mau membeli buku ini, bos. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada penerbit, kepada penyusun buku ini, dan seluruh jajaran yang telah istilahnya apa ya, yang telah bekerja hingga sampai menghasilkan buku yang sangat bermanfaat ini. Dan juga kepada percetakan juga saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang telah Anda lakukan semua itu menjadi amal saleh kalian, karena salah satu amal yang akan terus atau langgeng adalah ilmu yang manfaat. Dan insya Allah menurut saya buku ini merupakan sebuah buku yang termasuk dalam hal ilmu yang manfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah berhasil menerbitkan buku ini. Mohon maaf jika ada komentar-komentar saya yang kurang berkenan di hati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.